Joko Widodo mengakui bahwa ada pertimbangan politik dalam perombakan atau reshuffle kabinet. Pertama, memang faktor kinerja, bahwa ada sisi politik yang masih juga ada. Ada kepentingan lain kecuali kepentingan dalam rangka penegakan hukum dan iman. Lembaga KPK, semua peristiwa yang disini adalah peristiwa hukum. Karena yang kita lakukan sekarang, ini peristiwa hukum. Jadi tidak ada peristiwa yang di KPK ini di luar proses hukum. Itu yang saya jelaskan. Wartaekonomi.co.id. Status quo ancam kedaulatan Indonesia. Gus Coy bawa-bawa intelektual. Singgung siapa sih? Partai Nasdem menolak dikatakan mundur mencapreskan Anies Baswedan, sekaligus melakukan penjajakan membentuk koalisi perubahan. Apabila Pilpres hanya diikuti seluruh jago Jokowi atau all Jokowi men, maka yang tercipta status quo atau rezim tanpa koreksi. Ketua Bapilu DPP Nasdem, Effendi Choiri alias Gus Coy, mengingatkan demokrasi yang berlangsung harus dilanjutkan secara konsisten tanpa menutup peluang putra-putri bangsa dalam berkontestasi. Apabila politisi bersikap status quo, sama saja mengembalikan rezim demokrasi semu. Negara dan bangsa diambang bahaya kalau politisi berpikir status quo, kata Gus Coy kepada Akurat.co di Jakarta, hari Jumat 17 Februari 2023. Gus Coy menyatakan hal itu ketika disinggung menguatnya spekulasi Pilpres 2024 hanya diikuti seluruh jago Jokowi untuk menjamin berlangsungnya program-program pemerintah selama 2 periode terakhir. Artinya, terbuka peluang pencapresan Anies gagal atau digagalkan. Menurut Gus Coy, penjajakan koalisi perubahan terus berlanjut maju, bukan maju mundur. Namun, dia tidak bisa membeberkan progres membentuk koalisi untuk mengkonkretkan pencapresan Anies. Menurutnya, Indonesia butuh figur maupun politisi negarawan. Maka Pilpres 2024 menjadi ajang pembuktian kenegarawanan Jokowi. Politisi intelektual, politisi yang terpelajar, yang ikut berpolitik dalam negara demokrasi, harus selalu siap dikritik, dikoreksi, diperbaiki, dan terus berpikir untuk perubahan yang lebih baik. Bukan merasa paling benar, paling baik, paling sempurna, tuturnya. Langkah menggagalkan pencapresan Anies dibaca banyak kalangan, dari penanganan kasus Formula E di KPK maupun perkara korupsi BTS Kominfo yang dipersepsikan sebagai upaya menggagalkan pembentukan koalisi perubahan. Pada sisi lain, Presiden Jokowi kerap meniupkan isu perombakan kabinet selepas Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Hukum alam atau sunatullah bahwa dalam hidup harus bekerja untuk selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Kalau tidak ya celaka kita, ujar Gus Coy. Presiden Joko Widodo mengakui bahwa ada pertimbangan politik dalam perombakan atau reshuffle kabinet. Selain itu, ada sejumlah faktor lain yang menjadi pertimbangan Jokowi dalam melakukan perombakan. Menurutnya, kriteria utamanya adalah melihat kinerja menteri. Jokowi menyebut bahwa kinerja Kabinet Indonesia Maju saat ini baik. Di sisi lain, Jokowi memberikan jawabannya soal isu reshuffle yang dikabarkan akan dilaksanakan. Tak berbeda dari jawaban-jawaban sebelumnya, lagi-lagi Jokowi meminta publik untuk menunggu. Pertama, memang faktor kinerja, bahwa ada sisi politik yang masih juga ada, tapi bukan yang pertama. Sebenarnya Bapak, apakah besok
Resapel jadi gitu. Itu aja Pak. Iya Pak. Yakin semuanya bisa. Rabu pun atau Rabu Kamis? Dalam rangka proses penyelidikan, KPK tentu memanggil berbagai pihak untuk diklarifikasi dan memberikan keterangan di hadapan tim penyelidik KPK, sehingga siapapun jika dibutuhkan pasti kemudian kami panggil untuk memberikan keterangan yang ia ketahui. Hal ini untuk melengkapi pengumpulan dan juga keterangan dalam rangka untuk mencari dan menemukan adanya dugaan peristiwa pidana sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima oleh KPK. Dan tindakan ini tentu sebagai salah satu langkah KPK agar kami bisa mendapatkan gambaran utuh terkait dengan dugaan peristiwa pidana dimaksud. Untuk itu KPK juga berharap kepada pihak-pihak yang dipanggil oleh tim penyelidik KPK untuk kooperatif hadir, menerangkan apa yang ia ketahuinya, dan tentu ini dalam rangka untuk kelancaran proses penyelidikan yang sedang kami lakukan. Tentu tetap mengedepankan prinsip-prinsip dan juga norma hukum yang berlaku. Jadi begini rekan-rekan, pemerintahan keterangan kepada setiap orang itu adalah diatur undang-undang. Apakah seseorang ini dimintai keterangan sebagai saksi, atau sebagai tersangka, atau sebagai ahli? Itu ada aturannya. Untuk keterangan saksi tentulah seseorang itu dipanggil, dimintai keterangannya berdasarkan apa yang ia dengar, apa yang ia ketahui, apa yang ia lihat, atau yang ia alami sendiri. Sehingga kita tidak akan mungkin dengan terjun bebas memanggil seseorang tanpa ada keperluan untuk kepentingan, apakah itu penyelidikan, apakah itu penyidikan, termasuk juga dengan kepentingan penuntutan. Karena itu yang diatur oleh undang-undang. Dan KPK itu adalah lembaga negara yang diberikan mandat oleh undang-undang, baik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 19 sebagaimana atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Tugas pokok jelas. Karena itu siapapun yang dipanggil KPK karena kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap suatu peristiwa pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Kalaupun ada yang bertanya, Pak, lama sekali diperiksanya. Pemeriksaan seseorang atau permintaan keterangan kepada seseorang itu tidak bisa diukur dengan lama atau sebentarnya waktu pemeriksaan. Bukan waktu itu yang dimaknai. Tapi marilah kita memaknainya adalah mungkin yang diperiksa diminta keterangan lebih banyak pengetahuannya tentang suatu peristiwa. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, dia tahu, dia mengalami, dia mendengar, dia melihat sendiri. Itu sudah 4 unsurnya. Dia pasti banyak, perannya pun pasti banyak. Kenapa? Karena untuk kepentingan pengumpulan keterangan dan bukti-bukti, sehingga teranglah suatu peristiwa itu. Itu kepentingannya. Jadi tidak ada kepentingan lain kecuali kepentingan dalam rangka penegakan hukum. Dan ingat, lembaga KPK, semua peristiwa yang di sini adalah peristiwa hukum. Termasuk yang kita lakukan sekarang, ini peristiwa hukum. Jadi tidak ada peristiwa yang di KPK ini di luar proses hukum. Itu yang saya jelaskan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.